Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel SMPN 4 Madiun Official. Jumpa lagi dengan saya Dinar Ekawati di kebersamaan kita kali ini di program kesayangan Kejar Prestasi. Kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Nah, Stepa hebat, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Stepa hebat, hari ini kita akan belajar materi bahasa Inggris. Ayo, siapa di antara kalian yang suka bahasa Inggris? Nah, pasti banyak ini yang angkat tangan ya. Ayo kita siapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan. Nah, Stepa hebat, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris materi simple present tense dengan Miss Rita Darmayanti SS. Beliau adalah pengajar bahasa Inggris SMP Negeri 4 Kota Madiun. Oke, kita sapa dulu ya Miss Rita. Assalamualaikum Miss Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Dinar. Oke, how are you feeling today? Oh, I am fine today. And you, Miss Dinar? Me too, I'm great, thanks Mr. Rita. Oke, kita harus selalu happy ya Miss Rita, keep smile gitu ya. Iya, benar. Oke, karena kalau kita semangat, maka semangatnya akan tertular ke anak-anak kita ya. Jadi harus tetap keep spirit and keep smile. Nah, begitu ya Miss Rita ya. Iya, betul Miss Dinar. Oke, anak-anak Stepa hebat dimanapun kalian berada, tanpa lama lagi kita persiapkan diri dan menyimak materi dari Miss Rita. Miss Rita, time is for you. Oke, thank you Miss Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English lesson student Stepa hebat. Hi everyone, how are you today? I hope all of you fine, happy and healthy. Well, before beginning the lesson today, I would like to introduce myself. My complete name is Rita Darmayanti. You can call me Miss Rita. I am an English teacher at SMPN 4 Madiun. Stepa hebat, today we are going to learn about simple present tense. What is simple present tense? Nah, apa itu simple present tense? Bisa kita pelajari bersama-sama hari ini. Oke? Kita lihat di tayangan berikut ini. Simple present tense adalah merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang sering terjadi berulang-ulang, suatu kebenarannya umum atau digunakan sehari-hari. Oke, coba Miss Dinar, kegiatan apa ya atau aktivitas apa yang sehari-hari kita lakukan biasanya itu? Contohnya apa saja? Iya, Miss Rita. Kalau saya melakukan kegiatan sehari-hari yang saya lakukan berulang-ulang itu biasanya mandi. Oke, kemudian mandi, makan. Apa bahasa Inggrisnya? Makan apa? Makan eat ya. Ya, eat, betul. Kemudian saya harus sholat setiap hari. Oke, pray. Iya, benar. Itu adalah kegiatan yang selalu saya lakukan berulang-ulang setiap hari, Miss Rita. Betul, itu berarti Miss Dinar sudah menerapkan atau menggunakan simple present tense. Oh, oke, ya. Lanjut ya. Yang kedua, simple present tense itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, simple present tense yang menggunakan verbal atau verbal di sini adalah menggunakan verb kata kerja. Ya, jadi kata kerja itu kalian melakukan aktivitas atau pekerjaan. Ya. Yang kedua, kata kerja yang selain kata kerja berarti non verb, bisa nominal.
yaitu bisa noun, noun itu kata benda, adjektif yaitu kata sifat, kemudian adverb yaitu kata keterangan. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu fungsi simple present tense. Fungsi dari simple present tense itu ada 4 ya. Yang pertama itu general truth, yaitu menyatakan kebenaran secara umum. For the example, there are 7 days in a week. Artinya di sini ada 7 hari dalam seminggu. Betul kan Miss Dinar? Satu minggu itu ada 7 hari di sini? Iya, betul Miss Rita. Jadi Nah. dalam satu minggu ada 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi. Oke, betul. Coba Miss Dinar membuat contoh dari fungsi simple present tense yang menyatakan general truth itu apa ya? Waduh, saya coba ya ini ya, Miss Rita. Iya, coba. Misalnya kalau kebenaran itu matahari. Matahari terbit dari timur. Oke, Itu coba kebenaran. dibuat menjadi bahasa Inggrisnya bagaimana itu? Bagaimana? Oke, the sun rises from the east. Oke, Begitu. betul. Coba diulangi, subjeknya berarti the sun. Iya, subjeknya matahari berarti Ya, the sun rises rises from the the east, east, bukan iya. the ya, karena is itu depannya vokal, maka jangan menggunakan the, tapi the is, the Oh, sun. the east. Oke, oke. Terima kasih Miss Rita. Oke, lanjut. Kemudian fungsi yang kedua itu menyatakan habitual action atau menyatakan kebiasaan yang pernah kita lakukan sehari-hari di rumah. Contohnya, I always sweep my room at 7 AM. Saya selalu menyapu kamarku jam 6 pagi. Berarti kebiasaan yang saya lakukan itu di rumah menyapu kamar itu jam 6. Coba Miss Dinar, apa habitual actionnya? Kebiasaan sehari yang dilakukan di rumah itu apa ya Miss Dinar? Oke, beri contoh lagi ya ini Miss Rita Iya. ya. Waduh, ini saya jadi murid ini ya berarti ya. Oke, saya coba kalau kebiasaan saya di pagi hari, saya salat duha, Miss Rita. Oke, Kalau berarti saya bilang di bahasa Inggris, saya selalu sholat duha setiap pagi. Maka bahasa Inggrisnya menjadi I always always pray pray, duha ya duha. every morning. Oke, Benar atau tidak? yes right, betul itu Miss Dinar Iya, ya. terima Jadi kasih. I always Oke. pray duha every morning. Jadi saya selalu sholat duha setiap pagi. Berarti Oke. kebiasaan Miss Dinar Iya. itu yang dilakukan. Iya, Oke, iya, yang oke. ketiga yaitu sewing skill atau karakter watak ya, watak yang dibentuk di sini. Oke. Contohnya, my brother and I speak English well. Jadi kakakku dan saya berbicara bahasa Inggris dengan baik. Berarti karakter yang dibentuk dari berbicara bahasa Inggris tadi menghasilkan apa? Menghasilkan baik dari karakternya itu tadi. Contoh lagi coba Miss Dinar. Karakter yang dibentuk apa? Skillnya. Oke, ini saya coba lagi ya, nih saya kok jadi mikir ini ya. Watak ya. Ya, karakter. Misalnya anak saya tuh kan suka berenang nih. Berarti kalau anak saya berenang dengan baik gitu, berarti bahasa Inggrisnya my children Oke. swim Oke. well atau gimana? My children swim well. well. Oke, betul sekali Bu Dinar. Wah, tambah pintar ya Bu Dinar ya. Iya, terima kasih. Terima kasih, ini saya juga belajar ini, berarti ini saya siapkan pulpen loh ini. Oh, Pulpen oke. dan buku ini. Oke ya. Next, yang keempat itu fungsinya dari simple present tense itu tentang emotion atau membentuk emosi. Contohnya emosi yang gimana ya? Contoh di sini itu I really love reading comic.
Saya sangat menyukai atau sungguh suka membaca komik. Ya, itu emosi yang dibentuk adalah paling atau sangat suka, ya, kesukaan membaca komik seperti itu. Miss Dinar bisa menerapkan, coba contohnya apa? Saya lagi nih, Miss Rita. Oke, saya coba kalau emosi ya, berarti kesukaan ya, Miss Iya, Rita ya. iya. Saya suka nyanyi, berarti I really love sing a song. Oke, I really love sing a song, berarti saya sungguh Menyukai menyanyikan menyanyikan sebuah sebuah lagu. lagu. Oke, Bisa? yes right. Benar bisa, ya, Miss? betul. Oke. Jadi Terima di kasih. sini Miss Dinar dari fungsi simple present tense sudah bisa ya, dari fungsi yang pertama general truth tadi, kemudian habitual action, kemudian ada sewing skill, kemudian yang terakhir emotion. Oh, sungguh pintar sekali Miss Dinar ya. Oke, lanjut. Nah, ada time signal. Apa itu time signal? Jadi time signal itu simple present tense menggunakan waktu. Waktu keterangannya apa yang biasa digunakan? Itu biasanya menggunakan always. Always ini artinya adalah selalu. Kemudian menggunakan usually yang artinya biasanya, seldom jarang, every week setiap minggu bisa, kalau misalnya ini every month bisa, every year juga bisa. Often itu sering, kemudian every day itu setiap hari. Nah, ini biasa yang kita dengar atau time cycle-nya untuk simple present tense. Next, selanjutnya, nah ini Miss Dinar, kita sudah masuk ke pattern atau polanya dari simple present tense tadi ya. Oke, Kan sudah tadi masuk ini ya, Oh, sudah ini. masuk rumus ini ya, Wah, Miss sudah, Rita ya. sudah. Waduh, ini bingung ini. Saya harus siapkan buku dan pulpen lagi ini. Iya, iya. Oke, Tadi selamat belajar juga ini Stepa hebat. Oke ya, tadi Miss Rita sudah bilang kalau di atas tadi ada simple present tense dibagi menjadi 2. Maka diterangkan satu persatu dulu. Yang pertama yaitu fungsi tadi satunya menggunakan verbal atau simple present tense yang menggunakan kata kerja. Di sini rumusnya untuk positif yaitu subjek, verb 1 plus objek. Tetapi ini untuk subjek I, we, you, they, maka verbnya tetap verb dasar ya. Jadi tidak ada penambahan kalau subjeknya I, we, you, they. Diingat-ingat itu. Kemudian rumus yang kedua, subjek, verb, plus s or es plus objek itu untuk subjek yang she, he, it. Maka verbnya ditambah s atau is. For example, contohnya sekarang ya, dilihat. Iya, Miss. I study English with my friend. Saya belajar bahasa Inggris dengan temanku. I di sini adalah sebagai subjek, verbnya adalah study, English-nya yaitu adalah objek. Nah, kenapa di sini kok verbnya tetap ya study? Kenapa? Karena subjeknya adalah I. Sesuai dengan rumus tadi, kalau subjeknya I, we, you, they, maka verbnya tetap. Tidak ada penambahan. Coba untuk pembanding rumus yang kedua, bisa dilihat contohnya. She reads a magazine. She sebagai subjek, read plus s, a magazine. Reads-nya itu adalah verb, menambah s. A magazine-nya objek. Kenapa di situ verbnya menambah s? Karena subjeknya adalah she. Jadi kalau subjeknya she, he, it, maka verbnya ditambah s atau is. Begitu Miss Dinar, pahamkah untuk
yang menggunakan dua rumus tadi itu kan berbeda antara subjek I, we, you, they. Verbnya tetap, kemudian she, he, it itu harus menambah verbnya s sama is. Oke, ya ini agak sulit tapi saya berusaha untuk memahaminya, Miss Rita. Iya. Coba Miss Dinar. Iya. Buatlah contoh yang positif, simple present tense yang menggunakan verb tadi ya. Oke, bisa dua rumus bisa. Oke. Tadi kalau saya lihat itu kalau I, we, you, they maka verbnya tetap ya, Miss ya. Iya betul. Kalau pakai subjeknya she, he, it maka verbnya ditambahi s atau es. Saya coba dua-duanya boleh, Miss, supaya saya boleh. tahu di mana kesalahan atau kalau saya benar, alhamdulillah. Coba. Oke, saya mau pakai yang subjeknya pertama dulu, misalnya he, she, it. Berarti verbnya dikasih es atau s ya? Iya, coba. Oke, saya mau misalnya dia pergi ke gunung. Oke. Berarti he goes to mount. Ya. He-nya itu perempuan atau laki-laki? He-nya he laki-laki kan, berarti betul. he laki-laki. Subjek. Oke. Setelah subjek, verbnya apa di sini, Miss Dinar? Verbnya go. Oke, betul. Karena he maka dia harus ditambahi s atau is. Betul. Berarti jadi goes. Iya, betul. He goes to mount. Betul. Oke, jadi berarti benar ya, Miss? masukkan sesuai rumus ya. Oke. Berarti Kemudian, itu tadi untuk rumus yang subjeknya she, he, it berarti ya. Oke, sekarang yang untuk subjek I, we, you, they. Oke, saya coba misalnya saya sendiri saja. Misalnya I go to school. Bisa, berarti subjeknya I, Ya. verbnya itu go, Go, tidak tetap. menambah s Ya. atau is karena subjeknya tadi I, berarti go to school objeknya. Oke. Iya. Wah, Bener berarti, ini Miss. betul sekali. Ini kalau Miss Dinar jadi murid saya ini sudah hampir sempurna ini. Nah, skornya 90% ini. Oke, thank you, Miss. Ini juga berusaha karena kalau kita mau belajar pasti bisa ya, Miss ya. Iya, tentunya Oke. itu pasti itu. Iya. Oke, lanjut, Miss Dinar. Oke. Nah, tadi kan ada yang penambahan S sama IS. Di sini kalau huruf terakhirnya SS, SH, CH, X, Z, O, maka itu ditambah ES. Huruf terakhir konsonannya Y, maka ditambah ES. Huruf terakhirnya vokal Y, maka ditambah S. Bingung ya di sini? Kita langsung ke contoh saja, bisa dilihat di situ. Iya ya, Miss ya, ini agak bingung ini. Oke, Ya. saya mencoba untuk memahaminya, Miss. Ya, kita terapkan saja dalam contohnya. Kita lihat. Tadi huruf terakhirnya SS ya, huruf terakhirnya SS. Mungkin di situ belum ada ya. Saya kasih contoh saja. Glass berarti berubah jadi glasses. Karena akhirannya SS kan, menambah IS. Kemudian itu yang akhirannya SH, was, berubah jadi wasses. Kemudian ada yang CH di situ, teach, menjadi teaches. Kemudian finish, itu akhirannya SH ya, menjadi finishes. Nah, kemudian bisa kalau akhirannya O bisa box jadi boxes. Selanjutnya, huruf terakhir konsonan Y, kalau depannya itu konsonan, jadi di slide itu belum ada tambahannya ya Miss Dinar. Oke. Jadi kalau akhirannya Y, depannya itu hurufnya konsonan, maka Y itu dihilangkan, menambahnya IES. Jadi yang di situ itu salah, menambahnya IES. Oke. Contoh, study, akhirannya Y kan, depannya itu kan hurufnya konsonan.
D ya Miss Ya, ya. D. Jadi Y dihilangkan ditambah IES menjadi studies. Oke. Ya, Y hilangkan ditambah IES. Kemudian yang kedua di situ tidy up. Nah, sama akhirannya Y, depannya itu hurufnya konsonan. Maka Y kita hilangkan berarti tidies up. Nah, yang terakhir di sini huruf terakhirnya Y. Tetapi di depannya Y itu ada huruf vokal. Berarti A, I, U, E, O ya Miss ya? Iya, kalau tadi kan perbedaannya yang ditambah IES itu belakangnya Y, depannya kan konsonan. Oke. Maka Y kita hilangkan ditambah IES. Kalau yang ini akhirannya Y, tetapi depannya vokal, itu huruf vokal ya, A, I, U, E, O, maka ditambah S. Contoh, play, tambah S ya, jadi place. Kenapa tambah S? Karena itu di depannya Y ada huruf vokal kan, A. Bawahnya stay, jadi stays. Enjoy, jadi enjoys. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang perlu digunakan untuk dalam simple present tense yang menggunakan verb untuk subjeknya I, she, he, it menambah S sama IS. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua itu ada di sini negatif. Rumusnya kalau negatif itu subjek plus do or does plus not plus verb one plus objek. Ingat ya Miss Dinar, di sini tadi dipositifkan kalau subjeknya she, he, it, verbnya tambah S sama IS kan? Iya Miss. Nah, nanti untuk di negatif itu kita kembali ke verb pertama. Jadi S sama IS-nya dihilangkan. Jadi sama antara yang subjeknya I, we, you, they itu sama she, he, it. Jadi untuk negatif dan interrogatif tanya itu kita hilangkan S sama ES-nya. Kembali ke verb atau bentuk dasarnya, verb pertama. Ya. Jadi contohnya, she does not eat mango. She subjek, kemudian kita masukkan ya, does not, eat itu adalah verbnya, verb one, plus objeknya mango tadi. Dari dia tidak makan mangga. Kemudian contoh yang kedua, we do not buy a new book. Kita tidak membeli sebuah buku baru. Bisa dilihat di situ Miss Dinar bahwa kalau she, he, it negatifnya kita menggunakan does not atau bisa disingkat doesn't ya. Tetapi kalau untuk subjeknya I, we, you, they itu kalau negatif menjadi do not atau don't. Nah, seperti itu. Paham Miss Dinar? Insya Allah ini mencoba terus belajar memahami Miss Rita. Ya, coba kalau begitu Miss Dinar membuat Waduh. membuat Oke, contohnya saya untuk coba. ya yang negatif ya yang berarti. negatif ya. Oke, saya hubungkan kalau sekarang ini masa pandemi kita harus sehat Miss Rita. Jadi harus makan dan minum yang sehat. Kalau saya sekarang ini sukanya minum air putih, tidak yang manis-manis. Berarti kalau saya mau bahasa Inggrisnya, saya tidak suka minuman manis. Saya coba bahasa Inggriskan berarti jadi I don't drink oke. sweet water. I Oh, don't oke. I don't drink sweet water. Oke, yes, right. Betul itu Miss Dinar. Yeah, Kita thank masukkan ya dari rumus tadi ya. Oke, Berarti oke, coba. I itu tadi subjek. Oke. Kenapa pakai don't? Karena subjeknya I kan. Berarti Yes. I don't drink. Drink itu verb pertama. Iya. Ya, kembali. Benar. Kemudian sweet water sebagai Oke. objeknya. Berarti Bu Dinar tidak akan minum minuman yang manis, begitu kan? Benar gitu. Berarti benar ya grammarnya tadi, Ya, rumusnya ya betul, Miss Rita. betul sekali. Oke. Kemudian
Itu tadi yang subjeknya I ya. Sekarang coba yang selain I. Yang selain I berarti pakai Itu he, she, it. bisa. Iya, bisa diganti he, bisa tadi he. Berarti kita tidak pakai don't lagi ya Miss Dinar. Berarti he doesn't misalnya apa tadi drink ya. Iya. Berarti he doesn't drink apa tadi sweet water. seperti itu. Beda ya antara tadi. Oke, berarti hanya ini ya Miss ya, kalau subjeknya he, she, it maka memakai doesn't. Oke, betul. Kalau memakai subjek they, we, I, you memakai don't. Betul. Oke, Ya, thank you Miss. itu. Ini mudah tapi ya agak sulit. dicoba pasti bisa ya Miss ya. Oke, Oke, yang kita penting lanjut kan kita masukkan rumusnya gitu ya. Iya, Miss Dinar. benar. Kalau sesuai dengan rumusnya pasti bisa ya Miss ya. Pasti Oke. itu. Next ya Miss Dinar. Oke, yang ketiga yaitu interrogatif atau kalimat tanya. Kita ubah rumusnya. Do or does kita taruh di depan plus subject plus verb one plus object and plus tanya. Contohnya di sini, do you win the competition? Apakah kamu memenangkan pertandingan itu? Kenapa pakai do? Karena subjeknya apa? You di sini. Maka depannya interrogatifnya menggunakan do. Apakah kamu memenangkan pertandingan itu? Pembedanya dengan bawahnya kita lihat lagi. Does he wear red jacket? Apakah dia memakai jaket berwarna merah? Nah, karena itu interrogatif, jadi does taruh di depan, subjeknya he kan di situ, terus objeknya red jacket, subjeknya he, verbnya wear di situ. Jadi catatannya gini saja. Oke. Kalau do itu dipakai untuk they, we, I, you. Tetapi kalau does itu dipakai untuk he, she, it. Begitu Miss Dinar. Oke. Coba Miss Dinar yang interrogatif belum dicoba loh tadi. Integratif ya. Iya, kalimat tanyanya. Kalimat tanya ya. Iya. Oke, saya tuh suka ditanya Miss Rita, kamu memang makan telur setiap hari gitu. Iya, betul. Siapa tahu kalau besok ini setelah lihat tayangan kita nanyanya pakai bahasa Inggris ya Miss ya. Iya, iya betul. Oke, nanya ke saya jadinya gini, do you eat egg every day gitu? Do you eat? Do Eat you ya, eat eat ya? ya. Do Ada- you ada verb. eat egg every day? Gitu. Iya, betul. Bener atau tidak, Miss? Iya, itu betul. Tadi kan yang pertama belum ada verbnya ya, langsung ke egg. Oh, Nah, harus eat ada ya, verbnya harus ya. ada Berarti eat-nya. do you, subjeknya you, Oke. eat gitu kan, verbnya makan, egg, telur, every day. Berarti Oke. apakah kamu makan telur setiap hari? Seperti Oke, itu. iya, bener. Iya. Nanti besok kalau ada yang nanya pakai bahasa Inggrisnya seperti ini ke saya ya, Miss ya. Wah, iya. Berarti kan Miss Dinar sudah menerapkan simple present tense berarti. Oke. Sudah pahamkah tadi yang menggunakan kata kerja, simple present tense yang menggunakan kata kerja kan ini sudah selesai Miss Dinar. Apakah dari sini Miss Dinar sudah paham dari positif, negatif dan interrogatifnya? Oke, kalau saya menangkap ini materi ini, Miss Rita, sejauh ini saya bisa mengikuti. Semoga Stepa hebat bisa mengikutinya dari rumah, ya Miss ya. Alhamdulillah ya. Oke. Saya yakin bisa, Stepa hebat kok. Iya, benar. Oke. Kita lanjut ya Miss ya. Oke, kita lanjut. Berarti simple present tense yang menggunakan nominal ya. Nominal itu berarti selain kata kerja, bisa noun, bisa adjektif, bisa adverb. Kita masuk lagi ke rumus Miss Dinar ya. Rumusnya ada lagi Oke. beda loh ya dari yang verb sama non verb itu. Ini rumus baru lagi Miss ya. Baru lagi. Wah. Kalau yang non verb itu harus kita memberi atau dikasih to be di sini ya. Iya. Ayo Ya, coba kita- kita belajar lagi ya Miss ya. Oke. Masuk lagi kita ke yang positif.
Di sini rumusnya ada subject plus to be. Ingat, to be itu ada am, ada is, are. Tergantung dari subjeknya. Berarti kalau subjeknya I, berarti to be-nya I am. She, he, it, maka to be-nya is. They, we, you, berarti to be-nya are. Oke. Plus nominal. Lah nominal itu apa? Selain kata kerja tadi yang Bu Rita bilang, noun bisa, adjektif bisa, adverb bisa. Kita Oke, Miss masuk. Rita, saya ingin dijelaskan, mungkin Stepa Hebat juga bertanya-tanya, nouns, kemudian adjektif, kemudian adverb itu apa? Iya, noun itu adalah kata benda. Oke. Adjektif itu adalah kata sifat. Kemudian adverb itu kata keterangan, bisa waktu, bisa tempat. Seperti itu Miss Dinar. Kita lanjut ke contoh saja ya, biar lebih mudah pemahamannya. Contohnya untuk positif. It is my car. It itu subjek. Tadi setelah subjek dikasih apa? To be kan? Oke. Nah, karena subjeknya is, maka subjeknya it, maka to be-nya is kan? Iya. Nah, oke. Terus kemudian diikuti dengan di situ yang diambil my car, yaitu adalah noun-nya. Jadi itu adalah mobilku. Seperti itu. Oke. Yang kedua, you are a good student. You adalah subjek, to be-nya is. A good student itu adalah adjektif, murid yang baik. Sifat kan itu berarti. Oke. Nah, itu bedanya tadi. Yang membedakan juga apa? To be-nya. To be itu tergantung dari subjeknya. Paham Miss Dinar dari yang positif? Insya Allah paham ini Miss Rita. Bisa membuat contohnya kalau begitu. Contoh lagi ya, saya coba Iya, ya. coba. Contohnya nouns yang berarti tadi kata benda ya. Kalau tadi dicontohkan itu berarti saya mau contohkannya pakai subjeknya he, boleh Miss Rita? boleh, Oke. boleh. Saya mau kasih contoh, he is a driver. Berarti he subjek, Subjek, to be-nya to be-nya is, a driver, a noun driver-nya ya. nouns-nya. Oke, betul itu, Oh. right. Jadi dia adalah seorang sopir ya, Iya. berarti. Ya, betul. Berarti menggunakan noun gitu kan? Benar Oke. gitu. Mau nambah lagi contoh? Itu aja kali. Sudah. Yang Iya, menggunakan Miss. noun aja. Oke, Iya, lanjut iya. ya berarti. Oke. Yang kedua yaitu rumus yang menggunakan negatif itu subjek sama subjeknya di depan plus to be yaitu am, is, are itu tadi tambah not ya. Jadi ditambah not tambah lagi nominal, yaitu nominal tadi bisa noun, adjektif maupun adverb. Oke. For example, contohnya, she is not a nurse. Subjeknya she, to be-nya is, kemudian ditambah not ya di sini. A nurse itu adalah noun, benda. Berarti dia bukan seorang perawat. Jadi Oke. dia bukan seorang perawat. Nah, Oke. yang bawahnya, contoh bawahnya, I am not a teacher. Subjeknya I, berarti to be-nya M. tambah not kan? Ya. A teacher itu noun ya. Berarti saya bukan seorang guru. Nah, ini dua-duanya ini kok menggunakan noun ya. Iya. Coba sekali lagi Miss Dinar. Ini sudah contohnya dua-duanya menggunakan noun. Coba Miss Dinar membuat contoh yang negatif menggunakan selain noun, coba. Mungkin adjektif, kata sifat maupun adverb bisa. Kata sifat itu bisa sedih, senang gitu Miss Rita? Iya, Bisa? betul, bisa Oke, itu. berarti saya bisa ini, saya pakai subjeknya si. Subjeknya si, oke, berarti Kalau to si be-nya. berarti to be-nya is. Oke, Oke, berarti she is not sad. oke, berarti Dia- she is not sad ya, jangan ada ya, langsung sad ya tadi. Oke. Berarti she is not, sad. sad. Iya, jangan. Oke. Karena itu apa namanya adjektif ya berarti. Iya, berarti artinya kata sifat. Dia tidak sedih. Iya, dia tidak sedih, betul ya, menggunakan sifat. Kemudian yang
Terakhir itu interrogatif atau kalimat tanya ya, Miss Dinar. Oke. Kita ubah lagi rumusnya. Kalau tadi to be setelah subjek, sekarang to be kita ubah ke depan. To be di depan kemudian plus subjek plus nominal. Yaitu nominal yang tadi ya, bisa noun, bisa adjektif, bisa adverb plus tanya di situ. Langsung aja ke contoh, kita lihat di sini. Is she a singer? Is itu to be, subjeknya she, a singer itu noun. Apakah dia seorang penyanyi? Seperti itu. Kemudian kita cari to be yang lain, yang bukan is ya, are. Yang kedua dilihat di situ, are you a student? Apakah kamu seorang murid? Di situ are itu to be, kemudian you itu adalah subjek, a student itu adalah apa namanya? Siswa. Siswa. Nouns-nya. Noun-nya, Iya, betul. benar. Berarti sudah paham dah di sini Miss Dinar dari positif, negatif, interrogatif. Tapi yang interrogatif belum juga dicoba. Kalimat tanya ya, Miss Iya, ya? betul. Oke, kalimat tanya misalnya saya sering nanyain lagi di mana gitu, atau kamu lagi di mana, di sekolah atau enggak gitu. Berarti kalau saya ingin pakai bahasa Inggris, are you in the office room? Are you in the office room gitu. Apakah Ada kamu tanyanya lagi di ya. kantor gitu? Ya, betul. Apakah kamu di Kantor. kantor? Bisa. Berarti menggunakan apa itu? In the room kan? Iya. In the office room toh berarti Iya. menggunakan Keterangan. verb ya, At keterangan verb. Keterangan tempat. Jadi are you in the office room? Are itu to be-nya, you-nya subjek, in the office room yaitu adverb. Begitu kan? Ya, wah. Iya. Semakin pintar ya Miss Dinar, semakin karena sudah mencoba dari rumus tadi yang menggunakan kata kerja tadi ya, yang verb tadi, kemudian sudah menggunakan yang to be juga sudah bisa. Oke, begitu. Oke, saya sudah belajar banyak ini Miss Rita, terima kasih. Iya. Oke, tapi ada beberapa yang ingin saya tanyakan ini Miss Rita. Iya, apa itu Mungkin Miss Dinar? enggak ke rumus ini, boleh ya Miss Rita ya? Berarti bukan dari simple present tense Oke, ya, iya. tapi masih dalam bahasa Inggris ya penggunaan materi iya. bahasa Inggris. Oke, ini yang ingin saya tanyakan itu gini. Biasanya kalau kita lagi bercakap-cakap bahasa Inggris dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kan tidak menggunakan rumus paten yang tadi awal kita pelajari. Ada harus subjek, harus ada atau s, harus ada nouns atau dan sebagainya. Nah, kita ngomong aja pakai bahasa Inggris, yang penting tahu artinya. Biasanya seperti itu yang saya lakukan gitu setiap ya. hari begitu Oke, Miss Rita. oke, ya. Apakah diperbolehkan ketika kita dalam bercakap sehari-hari tidak menggunakan rumus paten atau tidak menggunakan grammarnya? Gimana Miss Rita? Oke, saya jawab ya Miss Dinar. Jadi gini ya, untuk sehari-hari mungkin untuk bercakap-cakap, untuk dialog ya, untuk itu sebenarnya tidak masalah. Kita tidak harus paten ke grammar ya Miss Dinar. Jadi tetapi di sini kita menggunakan grammar seperti ini tadi ya, simple present tense ini. Ini juga penting dalam artian apa ini? Untuk menulis teks. Misalnya kan ada juga nanti teks deskriptif toh untuk kelas 7 itu. Nah, di situ itu harus menggunakan apa? Menggunakan dengan ini simple present tense grammarnya. Itu harus itu. Jadi mungkin kalau percakapan ya untuk digunakan sehari-hari oke lah tidak menggunakan grammar. Paling tidak saya lancar gitu ya ngomongnya bahasa Inggris. Tapi untuk mungkin karya ilmiah atau mungkin ke teks itu kita harus sesuai dengan grammar yang benar, begitu. Oke, terima kasih penjelasannya. Bisa jadi boleh ya kalau kita bercakap sehari-hari tanpa grammar ya. Ya, boleh. Kemudian yang kedua ini Miss Rita, ini mungkin untuk Stepa hebat juga supaya lebih hebat belajar bahasa Inggrisnya. Saya ingin Miss Rita memberikan trik gimana sih kita bisa lancar berbahasa Inggris atau biasanya kan bahasa Inggris itu kan yang susah itu kan pronunciation-nya, pengucapannya kan beda dengan tulisannya. Gimana ini Miss Rita triknya? Oke, saya jawab ya di sini Miss Dinar.
gimana ya saya kok harus bisa gitu ya belajar bahasa Inggris, kemudian harus bisa berbicara. Jadi gini, memang bahasa Inggris itu kan penulisan sama pronunciation-nya kan beda ya. Misalnya aja dari kata busy itu tulisannya, pronunciation-nya adalah busy, sudah beda. Nah, yang paling penting di sini adalah pertama itu pembendaharaan kata atau vocabulary-nya. Yang simple-simple itu bisa di list ya, Miss Dinar, di list. Jadi kata-kata mungkin yang sehari-hari dipakai aja. Ya kata kerja mungkin seperti mencuci, mungkin menonton dan sebagainya. Yang lebih mudah-mudah dulu aja lah, jangan yang sulit. Itu dicari di kamus, kemudian kita list dan bisa kita nanti dihafalkan atau mungkin berdialog kita dengan teman kita itu pasti sedikit demi sedikit nanti hafal dan bisa dimengerti itu. Nah, seperti itu triknya. Oke, terima kasih Miss Rita atas penjelasannya kali ini sangat bermanfaat sekali. Iya, terima kasih sama-sama Miss Dinar. Nah, Stepa hebat, demikian tadi penjelasan materi simple present tense dari Miss Rita Darmayanti SS. Sebelum mengakhiri acara, saya mohon Miss Rita bisa mengungkapkan sepatah dua patah kata untuk memberi semangat pada Stepa hebat kita. Oke, Stepa hebat di sini ya. Even though in pandemic situation, I hope you must keep up the spirit ya. Jadi meskipun kita ini dalam masih situasi pandemi, saya harap kalian tetap semangat untuk belajar dan terus belajar. And don't forget you wear a mask ya, jangan lupa memakai masker. Don't forget stay at home ya. Di rumah saja, social distancing, kemudian don't forget wash your hand ya, mencuci tangan kalian. Satu lagi di sini ya, untuk adiwiyata sekolah kita, jangan lupa di rumah itu membersihkan rumah kalian dengan rapi, kemudian mematikan air ya yang tidak terpakai, kemudian lampu yang siang masih menyala bisa dimatikan. Nah, begitu saja pesan dari Miss Rita. Thank you for your attention and see you next time. Okay, thank you Miss Rita, I'm proud of you. Okay, I think English lesson is easy to understand kalau mau. Jadi bahasa Inggris itu akan mudah dimengerti kalau kita mau belajar. Kalau kita mau belajar sekali lagi. Jadi tidak ada salahnya kita terus mencoba dan terus mencoba. Oke, Stepa hebat, sampai di penghujung acara. Saya Dinar Ekawati, mohon undur diri. Sampai bertemu di kesempatan lain di program kesayangan kita, Kejar Prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.